Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini materi kedua pada mata kuliah fitoterapi adalah tentang aspek keamanan pada obat bahan alam dan bagaimana cara menentukan dosis dari obat bahan alam, ya, dosis dan bentuk sediaannya. Sebenarnya aspek keamanan dari obat bahan alam ini sudah banyak saya bahas di mata kuliah pilihan standarisasi obat tradisional ya. Cuman karena tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut, jadi saya bahas sekilas terkait dengan aspek keamanan pada obat bahan alam. Jadi kurang lebih materi perkuliahan pada hari ini adalah yang pertama, saudara memahami tentang apa sih proses standarisasi dari obat bahan alam itu, ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan evidence base dari obat bahan alam, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan dosis dan memilihkan bentuk sediaan dari obat bahan alam untuk pasien, ya. Jadi ada tiga capaian utama pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama adalah standarisasi dari obat bahan alam. Pertanyaan besarnya adalah kenapa sih kok obat bahan alam itu harus distandarisasi? Emangnya kalau nggak distandarisasi nggak boleh gitu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya obat bahan alam itu berasal dari tanaman ya. Dalam satu tanaman ada banyak sekali metabolit sekunder atau senyawa fitokimia ya. Dan em, pada tanaman yang sama, kalau dia ditanam di daerah yang berbeda, ya, misalnya kondisi tanahnya berbeda, kemudian curah hujannya berbeda, kelembapannya berbeda, maka kualitas metabolit sekundernya pun juga akan berbeda, ya. Jadi misalnya saudara mengambil beli bahan baku temulawak gitu ya. Bulan ini dari Malang temulawaknya, bulan berikutnya temulawaknya dari Madura, bulan berikutnya temulawaknya dari Tulungagung. Ya nggak akan terstandar karena sumber bahan bakunya beda-beda, otomatis kualitas dari bahan bakunya juga berbeda. Kualitas dari bahan baku akan berpengaruh pada kualitas produk jadi, ya. Jadi standarisasi ini berkaitan dengan tadi komponen multi compound pada eh, tanaman ya, pada bahan baku. Kemudian standarisasi ini juga bertujuan untuk menjamin aspek keamanan dan efikasi ya. Jadi jangan sampai obat yang kita bikin itu memiliki efikasi yang bagus, misalnya memiliki efikasi yang bagus untuk anti diabetes gitu ya. Tapi ternyata dia tidak aman. Kenapa tidak aman? Bisa jadi yang pertama, pada dosis terapi tersebut itu menyebabkan efek toksik pada pasien atau menimbulkan efek samping yang sangat potensial gitu. Atau ternyata pada ekstrak tanaman tersebut memang terdapat senyawa yang bersifat toksik dalam meskipun konsentrasinya kecil ya. Dan pada preparasi senyawa toksik ini harus dihilangkan atau kadarnya diminimalisir. Nah, apa saja parameter dari standarisasi ini ya? Jadi yang pertama di standarisasi terlebih dahulu itu adalah bahan bakunya. Bahan baku di sini bisa berupa ekstrak atau bisa juga berupa simplisia. Nah, parameter apa saja yang distandarisasi dari bahan baku obat bahan alam itu? Ada dua parameter ya, ada dua jenis parameter. Parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter yang spesifik itu, sorry saya bahas non-spesifik dulu ya. Parameter non-spesifik itu contohnya apa? Contohnya adalah kadar abu, cemaran logam berat, cemaran apa? eh, mikroba, kemudian aflatoksin, kemudian residu pelarut, ya, kemudian apalagi residu pestisida, ya, itu adalah parameter non-spesifik. Nah, nilai dari parameter non-spesifik ini antara satu tanaman dengan yang tanaman yang lain spesifikasinya sama.
Ya, jadi kalau cemaran mikroba E. coli 0, nggak boleh ada sedikit pun koloni E. coli. Itu mau dia sambiloto, kemudian mau dia pegagan, mau dia Pilantus niruri, itu sama. Cemaran E. coli-nya harus 0. Itu adalah parameter non-spesifik. Kemudian yang kedua adalah parameter spesifik. Parameter spesifik ini biasanya adalah parameter yang khas menunjukkan atau spesifik pada tanaman tertentu. Contohnya apa parameter yang spesifik ini? Contohnya adalah kadar senyawa marker atau kadar atau apa namanya golongan senyawa yang larut di pelarut nonpolar. Jadi golongan senyawa yang larut di enheksan gitu. Atau kadar dari senyawa yang larut di pelarut yang polar gitu. Atau kalau bukan kadar senyawa marker, misalnya kadar golongan senyawa tertentu, misalnya total fenol, total flavonoid, dan lain sebagainya. Nah, untuk parameter spesifik, ini selain dengan menentukan kadar dari senyawa marker, juga bisa dilakukan dengan melihat bagaimana profil metabolitnya. Ya. Nah, akhir-akhir ini penjaminan mutu kualitas dari obat bahan alam, mulai dari bahan baku sampai produknya, itu lebih sering dilakukan dengan mengecek atau melihat atau memeriksa dari profil metabolitnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ketika obat bahan alam itu dikonsumsi, ya masuk ke dalam tubuh, ke dalam saluran pencernaan, yang diabsorpsi oleh tubuh nggak cuma senyawa markernya saja, tapi semua metabolit sekunder yang ada pada obat tersebut. Oleh karena itu, akan lebih komprehensif kalau kita yang dilihat itu adalah metabolit profilnya atau profil metabolitnya. Ya, bukan berarti diukur semua kadar senyawa yang ada di situ, tidak, tapi dilihat bagaimana profil metabolitnya. Nah, ini adalah aspek standarisasi tadi ya, seperti yang saya jelaskan, ada aspek botani. Botani ini dari pengamatan mikroskopis dan makroskopis. Biasanya pada industri obat tradisional ya, jamu, itu kalau misalnya mereka nggak punya TLC densito gitu, maka untuk ngecek raw material yang baru datang, misalnya Simplicia gitu, itu bisa dengan pengamatan mikroskopis. Ini physical ini termasuk apa ini parameter non spesifik ya, kemudian chemical ini termasuk parameter spesifik, biological ini termasuk parameter non spesifik ya, kontaminasi mikroba, kadar senyawa toksik, kemudian organoleptis ya. Nah, itu adalah parameter standarisasi dari obat bahan alam ya. Nah, ini adalah contoh dari perbandingan profil kromatografi ya, profil kromatografi jadi adalah perbandingan profil metabolit ekstrak etanol dari tempuyung, dari lempuyang ya. Lempuyang emprit yang berasal dari Merapi Farma Yogyakarta dan yang berasal dari Pasar Gede Surakarta. Jadi yang merah ini yang berasal dari Merapi Farma Yogyakarta, kemudian yang hijau ini dari Pasar Gede Surakarta. Kalau kita bicara tentang senyawa marker, maka yang dilihat adalah seluruh peak yang ada di sini. Ya, mulai dari retardation factornya, retention time ya, RT, mulai dari retention time-nya ya, sama nggak peak-nya, jumlah peak-nya ada berapa ya, itu kalau metabolit profile. Tapi kalau kita menggunakan senyawa marker, maka yang dilihat adalah markernya. Kalau pada lempuyang, markernya adalah serum bond. Ya, jadi berapa ppmc atau berapa B per BC kadar zerumbon dari lempuyang Merapi Farma dan lempuyang Pasar Gede ya. Nah, sebelum masuk pada uh, apa pengaruh terhadap apa pengaruh dari
persamaan atau profil metabolit terhadap aktivitas farmakologi, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan senyawa marker ya. Jadi secara definitif senyawa marker itu adalah senyawa penanda ya, senyawa penanda dari suatu tanaman tertentu ya. Nah, bagaimana cara menentukan senyawa marker tanaman X, tanaman Y, tanaman A dan lain sebagainya? Ada beberapa metode ya. Biasanya senyawa marker itu dipilih eh, berdasarkan aktivitasnya. Jadi senyawa mana sih di antara berbagai, jadi pada satu tanaman itu kan banyak sekali metabolit sekundernya, ada ratusan. Nah, kalau saudara masih ingat tentang phytochemistry work, jadi proses apa namanya, fraksinasi, memisahkan mulai dari fraksi, fraksi kemudian di kolom sampai dapat isolat, atau kalau saudara masih ingat eh, bioassay guided isolation ya. Jadi isolasi yang dipandu oleh bioassay ya. Maka tahapan itu adalah salah satu cara untuk menentukan senyawa mana yang paling potensial atau yang memiliki aktivitas farmakologi paling bagus ya. Meskipun pada saat ini kita bisa memprediksi senyawa marker itu dengan menggunakan modeling ya. Jadi dengan menggunakan apa namanya, aplikasi ya. Jadi bisa diprediksi secara in silico ya. Jadi kalau di tanaman X itu ada senyawa A, B, C, D, E dan seterusnya, itu diprediksi secara in silico. Misalnya kalau aktivitasnya kayak katakanlah antihipertensi ya. Kalau pada ACE inhibitor itu mana yang paling potensial di antara berbagai macam senyawa itu gitu. Nah, dari tahapan itu tadi, baik yang bioassay guided isolation ataupun dari yang studi in silico, itu kita sama-sama bisa memprediksi senyawa apa sih yang paling potensial, yang paling bagus aktivitas farmakologinya. Nah, senyawa marker ya itu bisa dipilih dari senyawa yang paling potensial atau yang paling bagus aktivitas farmakologinya. Atau bisa juga senyawa marker itu dipilih senyawa yang kadarnya paling tinggi. Ya, ini biasanya dilakukan kalau ternyata dari hasil uji in silico atau dari hasil uji bioassay guided isolation itu senyawa yang paling aktif yang paling bagus aktivitas farmakologinya itu ternyata kadarnya kecil sekali. Ya, sehingga untuk kalau di-apply di pabrik untuk mengembangkan metode analisis, itu metodenya harus benar-benar reproducible, ya harus rigid gitu. Nah, pada case itu bisa saja yang dipakai sebagai senyawa marker adalah senyawa ya yang konsentrasinya paling tinggi atau paling besar. Atau bisa juga ternyata setelah diteliti lebih lanjut itu aktivitas farmakologi dari semua senyawa yang di situ itu hampir sama semua. Jadi maksudnya hampir sama itu nggak ada yang lebih potensial, nggak ada juga yang sama sekali tidak memiliki aktivitas farmakologi tertentu, itu nggak ada. Jadi ternyata semua aktivitas farmakologinya hampir sama. Jadi misalnya kita mau neliti sambiloto gitu ya untuk anti diabetes. Ternyata senyawa andrografolitnya, neoandrografolit, deoksiandrografolit, flavonoidnya itu aktivitas untuk menurunkan kadar gula darah itu hampir sama gitu. Jadi nentuin markernya berdasarkan apa? Ya udah bisa dipilih salah satu senyawa yang kadarnya paling tinggi. Kalau di sambuleto berarti andrografolit ya. Ini sama case-nya kayak meniran ya, meniran Phyllanthus niruri yang untuk bahan bakunya Stimuno ya. Jadi meniran itu dari hasil uji aktivitasnya untuk imunostimulan itu seluruh senyawa yang ada di situ berpengaruh terhadap sistem imun gitu. Oleh karena itu pada
pelaksanaan standarisasinya, marker yang dipilih adalah senyawa filantin yang memang kadarnya relatif lebih tinggi dibandingkan senyawa yang lain, gitu ya. Nah, itu senyawa marker ya. Nah, kita balik ke profil metabolit ya. Selain senyawa marker, standarisasi juga bisa dilakukan dengan profil metabolit ya. Nah, kalau satu tanaman ya itu profil metabolitnya sama. Jadi misalnya saya punya temulawak ya, ditanam di Malang, kemudian Madura sama Tulungagung gitu. Ternyata setelah dicek di HPLC atau di LCMS atau di GC ya, itu profil metabolitnya sama. Jadi jumlah peaknya sama, retention time-nya dari peak 1, 2 dan seterusnya itu sama. Ya, cuman memang bisa saja kadarnya tidak sama persis gitu ya. Kadarnya nggak sama persis exactly sekian angkanya sama gitu, enggak, cuman hampir mirip gitu. Nah, itu bisa disebut dengan profil metabolitnya sama. Dan analisis profil metabolit ini memang relatif lebih sulit ya, karena samplingnya itu harus banyak. Jadi ketika suatu tanaman yang sama ya diambil dari beberapa daerah dan profil metabolitnya sama, maka tanaman tersebut akan memiliki aktivitas farmakologi yang sama. Ya. Hal ini disebut dengan fitoekuivalen. Jadi tanaman yang memiliki profil metabolit yang hampir sama atau yang sama, maka dia akan memiliki aktivitas farmakologi yang sama. Ya. Oke, itu fitoekuivalen. Kemudian kita masuk pada evidence base obat bahan alam. Ya, ini saya ambilkan dari textbook ya, evidence base of herbal medicine ya. Evidence base di sini yang dimaksud itu adalah dari hasil uji klinis ya, penelitian klinis. Jadi ada berbagai macam metode yang dipakai. Ada bisa pakai study case, kemudian bisa pakai meta analisis, kemudian bisa pakai RCT dan lain sebagainya ya. Tujuan dari penyusunan evidence base obat bahan alam itu adalah untuk menyediakan informasi yang komprehensif. Bagaimana sih profil aktivitas farmakologi dari tanaman X ini? Apakah ketika saya mengklaim atau mengatakan sambiloto ini bisa untuk menurunkan kadar gula darah ya, itu efeknya sama ketika sambiloto itu dipakai pada pasien DM di ujung Pulau Kalimantan sana atau di Jakarta gitu. Jadi itu tujuannya kenapa perlu dilakukan penelitian terkait evidence base dari obat bahan alam ya. Jadi untuk mendapatkan data yang akurat supaya klaim aktivitas farmakologinya ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi nggak cuman sebatas klaim dari satu peneliti saja ya. Kalau misalnya saya mengatakan sambiloto ini bisa untuk menurunkan DM, ternyata setelah dilakukan di penelitian lain yang beda rumah sakit gitu ya, ternyata nggak ngaruh, dia nggak menurunkan gula darah, jadi sama aja mau dikasih sambiloto atau enggak itu tidak signifikan perbedaan kadar gula darahnya, begitu. Oke, berikutnya adalah pengelompokan obat bahan alam atau grading scale dari tanaman obat ya berdasarkan natural standard evidence base ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 grade, grade A, B, C, D, F dan yang terakhir adalah lack of evidence ya. Grading scale ini juga dipakai untuk mengklasifikasikan tanaman obat yang tercantum di FOHAI, Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Kita mulai dari grade yang paling tinggi yaitu grade A atau biasanya juga disebut dengan strong scientific evidence. Kriteria tanaman obat seperti apa yang masuk di grade A ini? Yang pertama adalah
statistically significant from lebih dari 2 properly RCT. Jadi, hasil penelitian terhadap tanaman obat tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik dengan desain penelitian RCT yang properly, jadi RCT yang well design ya. Jadi gini, jadi misalnya ada 2 penelitian RCT yang well design itu maksudnya jumlah sampelnya memenuhi kriteria, kemudian dia multi center ya. Itu well design. Jadi kalau ada 2 well design RCT yang hasilnya itu berbeda secara signifikan. Berbeda secara signifikan di sini maksudnya apa? Jadi misalnya contoh yang paling gampang balik lagi ke Sambiloto ya. Saya melakukan RCT untuk tanaman Sambiloto ya udah jadi kapsul gitu ya, kapsul Sambiloto terhadap efek penurunan kadar gula darah ya. Tentu saja ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan ya. Nah, setelah dianalisis ternyata pembelian Sambiloto ini mampu menurunkan kadar gula darah pada kelompok perlakuan dan saat diuji statistik itu penurunannya signifikan. Ya, jadi bukan berarti hanya berbeda secara kasat mata, tapi dia menunjukkan penurunan kadar gula darah yang signifikan. Ya, itu yang dimaksud dengan statistically signifikan dari lebih dari 2 uji RCT yang well design atau yang properly RCT. Atau disebut juga dengan grade A ya, kalau tanaman tersebut memiliki data 1 RCT yang well design dan 1 meta-analisis. Jadi ada 1 RCT yang well design, itu hasilnya statistically signifikan, dan 1 meta-analisis itu juga statistically signifikan. Meta-analisis itu adalah semacam review ya. Tapi yang dia review itu adalah uji klinis ya dari berbagai macam tempat yang sudah dipublikasi gitu. Kemudian masuk grade E juga kalau tanaman tersebut memiliki data evidence dari multiple RCT ya dengan nilai statistik yang berbeda secara signifikan ya. Kemudian didukung juga dengan evidence base pada basic science, animal study, dan secara teoritis. Jadi ini evidence base-nya secara in vitro dan in vivo itu mendukung data dari hasil uji RCT. Itu grade A. Kemudian grade B, ini good scientific evidence. Kriteria tanaman yang masuk grade B ini yang pertama adalah statistically significant from 2 properly RCT. Kalau grade A tadi lebih dari 2, kalau grade B ini cukup 2 properly RCT. Atau 1 RCT, atau 1 atau lebih ya, properly conducted meta-analysis ya. Jadi minimal ada 1 atau lebih ya penelitian meta-analisis terkait aktivitas dari tanaman obat tersebut. Atau bisa juga lebih dari 1 case study yang dia non-randomized trial ya. Jadi case study yang non-randomized trial itu misalnya gini, misalnya saudara kerja di rumah sakit gitu ya. Terus pada saat praktek gitu ya, saudara menjumpai ada pasien yang dia menggunakan tablet kunyit atau tablet isinya kombinasi kunyit dan temulawak sebagai hepatoprotektif, sebagai hepatoprotektor akibat efek samping dari oral TB, obat TB gitu. Nah, itu masuk dalam non-randomized trial karena kita tidak mengacak sampelnya. Jadi langsung, oh pasien ini pakai kapsul ini, saya mau pakai
data medis pasien ini untuk case study kayak gitu. Dan grade B ini juga harus dilengkapi dengan evidence base pada basic science, jadi uji in vivo, in vitro-nya itu lengkap ya. Kemudian yang berikutnya adalah grade C. Grade C ini adalah unclear atau conflicting scientific evidence ya. Kapan suatu tanaman itu masuk ke grade C ya? Jadi yang pertama adalah evidence dari satu atau lebih small RCT. Small RCT ini bisa dilihat dari jumlah sampel yang tidak memenuhi kriteria atau dia belum multicenter dan lain sebagainya. Kemudian masuk grade C juga kalau tanamannya itu conflicting evidence from multiple RCT. Apa yang dimaksud dengan conflicting evidence ini? Yang dimaksud dengan conflicting evidence itu adalah jadi dari RCT misalnya RCT di rumah sakit Saiful Anwar gitu ya. Nah, itu hasil penelitiannya Sambiloto itu bisa untuk menurunkan gula darah dan dia signifikan secara statistik. Tapi ketika dilakukan penelitian di rumah sakit RSI Unisma itu hasilnya nggak beda signifikan, sama aja mau pasiennya itu dikasih Sambiloto atau tidak, itu gula darahnya tidak turun secara signifikan ya. Itu conflicting evidence from multiple RCT. Atau evidence dari ada evidence atau ada data evidence ya dari case study yang jumlahnya lebih dari satu, ya, case study yang non-randomized trial. Nah, tapi tanpa diikuti dengan evidence base pada basic science, ya. Gampangnya gini, yang poin ini. Jadi tanaman tersebut itu tuh evidence base-nya, data evidence base-nya itu banyak gitu. Data case study-nya digunakan untuk efek farmakologi tersebut itu banyak. Jadi katakanlah yang Sambiloto tadi ya. Jadi data penggunaan Sambiloto untuk menurunkan kadar gula darah itu banyak di masyarakat ya. Case study-nya ada gitu. Tapi supporting evidence base-nya, data uji klinis dan uji in vivo-nya itu, data uji in vivo dan uji in vitro-nya itu sangat terbatas atau bahkan sulit ditemukan, ditelusur gitu. Nah, bisa juga masuk grade C kalau evidence, jadi efikasinya itu hanya berdasarkan data dari in vivo dan in vitro. Ya, kalau di Indonesia grade C, ya, grade C ini bisa masuk ke dalam kategori jamu ataupun bisa masuk juga ke dalam kategori OHT. Kalau poin yang ketiga ini ya, jadi ada data case study yang lebih dari satu, kemudian tanpa dilengkapi dengan supporting evidence base, tanpa diikuti dengan data uji in vivo atau in vitro ya, itu kita bisa lihat kalau di sini adalah obat tradisional atau jamu. Jamu itu kan data empirisnya established ya, bagus secara turun-menurun gitu. Tapi ada juga beberapa tanaman yang data evidence based science-nya, basic science-nya, in vivo dan in vitro-nya itu nggak ada gitu. Sehingga perlu dilakukan penelitian in vivo dan in vitro-nya untuk mengkonfirmasi beneran nggak sih tanaman ini bisa untuk penyakit ini ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang grade D ya, ini fair negative scientific evidence. Jadi ini statistically significant negative evidence dari case study ya. Jadi dari penelitian case study itu memang menunjukkan hasil yang secara statistik itu negatif. Negatif itu maksudnya dia tidak memberikan pengaruh apapun. Jadi kalau misalnya saya mau nguji efek Sambiloto untuk anti diabetes mellitus, itu ternyata setelah dikasih dia nggak menurunkan kadar gula darahnya gitu. Jadi tidak signifikan menurunkan kadar gula darahnya.
Nah, kemudian evidence based pada basic science-nya animal study itu suggesting lack of evidence. Jadi sulit ditelusur data uji preklinis, uji in vivo ataupun data uji in vitronya itu sulit untuk ditelusuri ya. Kemudian grade F ini strong negative scientific evidence ya. Jadi dia memang tidak menunjukkan efek yang signifikan ya dari satu atau lebih randomized control trial. Kemudian terakhir adalah lack of evidence ya. Ini tidak bisa dievaluasi karena tidak ada sama sekali tidak ada data terkait hasil uji dari tanaman tersebut pada manusia. Jadi sama sekali tidak ada uji klinisnya. Misalnya gini, misalnya adalah yang paling gampang, misalnya saudara meneliti tanaman putri malu, gitu. Meneliti tanaman putri malu untuk menurunkan kadar kolesterol, ya. Nah, data empirisnya tidak ada, ya. Saya belum menemui data empiris putri malu untuk menurunkan kadar kolesterol, gitu. Kemudian bagaimana dengan data uji in vivo-nya dan uji in vitronya, ya. Ternyata setelah ditelusuri masih sangat belum ada juga penelitian gitu yang meneliti tentang efek putri malu pada penurunan kadar kolesterol secara in vivo gitu. Atau mungkin ada yang in vitro tapi sangat sedikit jurnalnya. Kemudian setelah ditelusuri juga uji klinis pada human, itu sama sekali nggak ada. Ya, itu masuk dalam lack of evidence. Jadi lack of evidence ini biasanya pada tanaman-tanaman yang baru dieksplor itu ya, dan tidak ada data empirisnya. Baik, kita masuk pada pendekatan dosis untuk obat bahan alam ya. Ini akan banyak saudara pakai pada saat praktikum studi kasus nanti ya. Ada beberapa pedoman untuk pendekatan dosis pada obat bahan alam. Kita bisa pakai pedoman TCM, Ayurveda, British Herbal Pharmacopy, Commission A atau ESCOP-nya Jerman. Dan yang terakhir adalah data clinical trial berdasar evidence base ya. Evidence base berdasarkan data clinical trial. Yang pertama kita bahas satu-satu penentuan dosis berdasarkan TCM ya. Yang pertama adalah daily dose ya, dosis harian ya. Jadi ada di beberapa textbook itu disebutkan bahwa acuan untuk dosis harian ya dari tanaman obat per individu ya, untuk tanaman obat yang non toksik itu range-nya antara 3 sampai 10 gram ya. Kalau pada TCM diberikan dalam bentuk dekokta atau dalam bentuk pil. Kalau di China itu sampai sekarang masih banyak sekali praktek TCM ini ya, dan mereka ngasih obat ke pasiennya itu ya dalam bentuk simplicia kering ya, sehingga kalau mau minum ya harus direbus dulu. Kemudian dosis yang dibutuhkan pada dekok ya itu tentu saja lebih tinggi ya, karena dia pasti lebih encer ya dibandingkan pada dosis dalam bentuk pil. Kemudian beberapa textbook juga menyebutkan bahwa dosis TCM itu juga dipengaruhi oleh usia dan berat badan pasien serta seberapa parah penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh perbandingan antara dosis pada TCM dengan Western dosis. Ya, jadi pada tanaman yang sama, ya,
di tanaman yang sama, pedoman dosis TCM dan Western dose itu bisa saja berbeda. Misalnya adalah Ephedra sinica ya. Jadi kalau kita pakai dosisnya TCM itu dosis Ephedra sinica adalah antara 3 sampai 9 gram per hari. Tapi kalau kita pakai Western dose itu dosisnya adalah 3 sampai 9 gram per hari kalau bentuknya ekstrak. Kemudian kalau bentuknya dekok 3 sampai 12 gram. Ya. Kemudian ada Zingiber officinale. Ini kalau di TCM 3 sampai 9, tapi kalau di Western dose ada 0,75 sampai 3. Oh, ini jauh sekali ya. 0,75 sampai 3 dalam bentuk dekokta atau 0,38 sampai 0,75 dalam bentuk tinctur. Kenapa tinctur lebih kecil dosisnya? Karena dia lebih pekat dibandingkan dekokta. Kemudian ada Rheum palmatum ya. Itu beberapa contoh dosis di TCM. Kemudian Ayurveda ya. Dosis di Ayurveda ini lebih rumit dibandingkan TCM. Rumitnya di mana? Rumitnya adalah pada tahapan pengolahan atau preparasinya. Ya. Jadi disebutkan di beberapa literatur itu complex formulation. Jadi ada yang perlu disiapkan preparasinya itu beberapa hari, kemudian dan campuran tanaman obatnya itu lebih banyak dibandingkan dengan TCM. Itu Ayurveda. Kemudian yang berikutnya adalah British Herbal Pharmacopoeia. Ini merupakan salah satu kompendial yang penting untuk praktisi herbalis ya di Western Herbal Practitioner. Jadi British Herbal Pharmacopoeia ini adalah salah satu kitab suci herbalis yang ada di daerah barat ya. Kemudian, dosis pada British Herbal Pharmacopoeia ini disusun berdasarkan apa? Nah, dosisnya itu disusun berdasarkan hasil dari evidence base. Jadi dari hasil praktiknya para herbalis tersebut. Ya, jadi kalau misalnya saja dosis glikosida jantung ya, digoxin purpurea gitu misalnya. Nah, itu dosisnya berapa? Itu berdasarkan evidence base ya. Jadi dari hasil praktek dosis safety-nya, dosis amannya itu antara berapa? Kemudian preparasinya seperti apa? Kemudian biasanya pada British Herbal Pharmacopoeia dosis tinctur ya itu tidak memiliki korelasi dengan dosis dalam bentuk ekstrak cair ya. Jadi kalau kita pakai pedoman umum ya. Jadi kalau pakai pedoman umum dosis tinctur ya itu adalah 5 kali dosis ekstrak. Ya, karena tinctur itu lebih encer dibandingkan ekstrak. Itu pedoman umumnya. Tapi kalau pada BHP belum tentu. Jadi bisa saja dosis tincturnya tidak sampai 5 kali dosis ekstrak. Nah, ini adalah contoh perbandingan dosis pada British Herbal Pharmacopoeia yang sediaannya dalam bentuk ekstrak dan dalam bentuk tinctur. Ya, kita lihat di sini tanaman yang pertama Agrimonia eupatoria itu range dosis ekstraknya adalah 1 sampai 3 dan range dosis tincturnya adalah 2 sampai 4, tidak sampai 5 kalinya ya. Dan ini adalah expected dose. Expected dose ini adalah perbandingan yang umum dipakai antara ekstrak dengan tinctur. Tadi kan dosis tinctur itu adalah 5 kali dosis ekstrak, itu pada umumnya ya. Tapi kalau di British Herbal Pharmacopoeia belum tentu. Ya, ini aja yang ekstraknya 1 sampai 3, tincturnya 2 sampai 4 mili. Padahal kalau kita pakai aturan umum harusnya yang tinctur 5 sampai 15 mili ya. Oke, itu
Berikutnya adalah Commission A dan ESCOP, ya. Ini adalah komisi di bawah Departemen Kesehatan Jerman, ya. Kemudian dosis dari Commission A dan ESCOP ini berdasarkan apa? Ini juga berdasarkan data evidence base dari hasil praktisi herbalis, ya. Range dosisnya antara 2 sampai 10 gram dan pada beberapa tanaman obat mereka sudah menyebutkan senyawa markernya, ya. Misalnya adalah Ephedra sinica. Daily dose-nya atau dosis per hari itu adalah 45 sampai 90 mg dal alkaloid, ya, yang itu setara dengan 4 sampai 8 gram herb Simplicia kering. Paham ya? Jadi misalnya Ephedra sinica dosis daily dose-nya adalah 45 sampai 90 mg alkaloid. Jadi 45 sampai 90 mg ini dalam bentuk alkaloid, tapi kalau kita konversi ke Simplicia kering itu adalah antara 4 sampai 8 gram herb. Kemudian, ini adalah evidence base berdasarkan uji klinis, ya. Ini adalah cara yang paling ideal untuk menentukan dosis efektif dari suatu tanaman obat, ya. Dan clinical trial untuk mendapatkan evidence base yang komprehensif ini harus dilakukan dengan menggunakan ekstrak yang sudah terstandarisasi. Berarti harus sudah tahu senyawa markernya apa, kemudian kadarnya dalam tiap sediaan, tiap kapsul, tiap tablet itu berapa kadar senyawa markernya, ya. Contohnya adalah silimarin untuk hepatoprotektif. Itu dosisnya adalah 240 mg per hari atau setara dengan 8 sampai 16 gram biji Silybum marianum per harinya. Nah, ini adalah cara untuk beberapa cara untuk menentukan dosis dari tanaman obat. Ya. Nah, urutannya seperti apa, ya? Mana yang lebih diprioritaskan, ya? Yang lebih diprioritaskan adalah dosis yang didapatkan dari data uji klinis, ya. Jadi dari data uji klinis, ya. Kalau misalnya nanti saudara pada saat studi kasus gitu ya, mau merekomendasikan tanaman obat X gitu ya. Nah, gimana cara nentuin dosisnya ini gitu? Maka cari data evidence base-nya atau data uji klinisnya. Di mana nyarinya? Di monografi atau di bagian di halaman belakang-belakang Principle and Practice of Phytotherapy itu ada monografi dari beberapa tanaman obat. Dan kebanyakan kalau di Principle and Practice of Phytotherapy mereka pasti mencantumkan juga uji klinisnya. Bisa mencari di situ. Atau itu kalau tanaman dari luar negeri, ya. Meskipun ada juga tanaman Indonesia yang masuk di textbook tersebut, ya. Sambiloto, pegagan itu masuk di situ. Atau kalau misalnya di situ nggak ada, ya saudara bisa merujuk pada FOHAI, Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Ya, FOHAI itu dosisnya itu sudah dalam bentuk ekstrak. Ya, jadi kalau di situ tertulis 3 kali 200 mg berarti 200 mg-nya dalam bentuk ekstrak. Ya, beda dengan FOTAI, Formularium Obat Tradisional Asli Indonesia, itu dosisnya adalah dalam bentuk Simplicia kering. Nah, tadi ya, jadi cari di kompendial, di monografi, di Principle and Practice of Phytotherapy. Kalau di situ nggak ada data tanaman obatnya, saudara bisa merujuk pada FOHAI, ya. Nah, kalau dua-duanya nggak ada, saudara bisa merujuk di WHO Monograph Selected Medicinal Plant. Ada berapa volume ya? 4 kalau nggak 5 volume, ya. Cari aja deh di situ tanaman obatnya. Di WHO Monograph itu sangat lengkap. Jadi mulai dari nilai parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Jadi kalau misalnya Andrographis paniculata itu andrografolitnya berapa persen gitu ya. Kemudian di situ juga ada data aktivitas farmakologinya
mereka mencantumkan mulai dari data in vivo, in vitro, kemudian kalau ada uji klinis juga mereka tulis, kemudian ada data efek samping itu juga ditulis di situ, kemudian ada data dosis juga ditulis, bahkan kalau di WHO monograf mereka menulis dosis itu dalam berbagai bentuk sediaan. Jadi ada yang dalam bentuk misalnya Androgabis paniculata ya, sambiloto pahit ya kalau dalam bentuk tinktur, atau Zingiber officinale aja ya, jahe gitu ya. Misalnya dosis jahe untuk gangguan sistem pencernaan ya. Kalau dalam bentuk tinktur berapa dosisnya? Dalam bentuk ekstrak berapa dosisnya ya? Dalam bentuk herb Simplicia itu dosisnya berapa gitu. Itu di WHO Selected Medicinal Plan. Kemudian kalau di situ tidak ada, bisa cek di Commission A atau British Herbal Pharmacopoeia. Dan the last terakhir kalau nggak ada ya berarti kita cari di data empiris. Tapi biasanya jarang sekali ya. Biasanya kalau nggak muter di WHO Selected Medicinal Plan ya di Principle and Practice of Fitoterapi atau di FOHAI itu pasti sudah dapat. Nah, itu adalah cara untuk menentukan dosis dari tanaman obat yang akan saudara gunakan pada saat nanti praktikum. Nah, kalau sudah ketemu dosisnya, next step adalah menentukan bentuk sediaan apa yang akan saya berikan ke pasien. Mau pasiennya itu dikasih Simplicia kering atau mau pasiennya itu dikasih dalam bentuk kapsul atau tablet yang sudah dijual di pasaran ya. Kalau misalnya kita mau ngasih produk yang sudah dijual di pasaran, gimana cara memilih produknya? Apa saja yang harus diperhatikan ya? Nah, ini beberapa bentuk sediaan dari obat bahan alam ya. Sebenarnya sama sih, ada sediaan cair, padat, tablet, kapsul, dan lain sebagainya. Tentu saja masing-masing bentuk sediaan memiliki keuntungan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Pemilihan bentuk sediaan dari obat bahan alam itu juga harus memperhatikan karakteristik dari ekstrak tersebut ya. Jadi kalau ekstraknya itu rasanya pahit sekali kayak sambiloto ya nggak mungkin lah dia dibuat sediaan sirup atau dia dibuat sediaan tablet gitu nggak mungkin kecuali tabletnya disalut gula ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah stabilitas dari senyawa markernya ya. Jadi jangan sampai demi mendapatkan bentuk sediaan yang acceptable untuk konsumen, untuk pasien, kita mengabaikan aspek stabilitas dari senyawa marker. Jadi endingnya bentuk sediaannya itu dapat yang bagus, misalnya tablet salut gitu, tapi ternyata ketika produknya udah jadi, itu senyawa markernya banyak yang rusak ya, terdegradasi sehingga konsentrasi atau kadar senyawa markernya ketika sudah menjadi produk itu turun ya. Biasanya ini banyak pada senyawa marker yang tidak stabil terhadap pemanasan ya. Nah, kita masuk pada sediaan cair ya. Ini yang akan saya bahas adalah tinktur dan ekstrak ya. Jadi bagian ini sebenarnya ada di textbook Principle and Practice of Phytotherapy. Jadi kalau di praktisi fitoterapi di luar negeri itu ada beberapa ada yang masih menggunakan sediaan tinktur dan ekstrak ya. Apa bedanya? Saya jelaskan dulu gimana cara membaca penulisan dosis seperti ini. Jadi kalau saudara mendapati tulisan misalnya Zingiber officinale 1:5 gitu ya. Berarti itu maksudnya adalah 5 mili final preparation, jadi 5 mili produk akhir itu ekuivalen atau setara dengan 1 gram Simplicia kering. Jadi 5 mili ekstrak jahe, Zingiber officinale, itu setara dengan 1 gram Simplicia kering jahe. Ya. Nah, sediaan cair yang dia kekuatannya itu lebih lemah dari 1,2, lebih lemah maksudnya lebih besar ya. Kekuatannya itu lebih
lebih besar dari dari perbandingannya itu lebih besar dari 1,2, 1,3 dan seterusnya, itu disebut tincture. Ya, jadi kalau tertulis tincture 1:5, 1:3, 1:4, itu berarti 4 mili produk akhir setara dengan 1 gram Simplicia kering. Ya. Nah, tapi kalau di situ tertulis sediaan liquid preparation 1:1 atau 1:2, maka itu disebut ekstrak. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ekstrak itu lebih pekat, lebih konsentrat dibandingkan tincture. Jadi kalau ekstrak itu kan 1:1, 1:2, berarti 2 mili atau 1 mili produk akhir setara dengan 1 gram. Sementara kalau tincture 5 mili atau 3 mili atau 4 mili produk akhir setara dengan 1 gram. Ya. Pelarut apa yang digunakan untuk tincture dan ekstrak? Kalau di luar negeri, ya sekali lagi di luar negeri ya, mereka menggunakan alkohol, bukan alkohol yang dibuat untuk nge-lab ya. Kebanyakan mereka menggunakan wine, etanol ya, karena kalau di luar negeri kan etanol itu lebih mahal ya karena dikonsumsi. Cuman kalau di Indonesia memang jarang sekali kita menemui obat bahan alam dalam bentuk tincture ataupun ekstrak cair ya. Oke, berikutnya adalah comparing dose ya, atau membandingkan dosis ya. Jadi di sini hampir sama dengan penjelasan pada slide sebelumnya ya. 1:2 liquid, 1:1 liquid berarti 2 mili ekstrak cair itu setara dengan 1 gram Simplicia kering. Atau bisa juga tertulis di situ 200 mg of 4:1 soft extract. Ya. Apa maksudnya kalau keterangannya seperti ini? Maksudnya adalah 1 soft kapsul ya seberat 250 mg itu setara dengan 4 gram Simplicia kering. Paham ya? 250 mg of 4:1 soft extract itu maksudnya adalah soft kapsul ya ini. 1 soft kapsul yang beratnya itu 250 mg itu setara dengan 4 gram serbuk Simplicia. Ya. Atau bisa juga 200 mg of 5:1 spray dry powder. Ya, berarti serbuk powder ya sebanyak 200 mg itu setara dengan 5 gram Simplicia kering. Ini beberapa contoh perbandingan dosis ya. Jadi misalnya di sini pakai dry herb ya, Simplicia kering, kemudian ini ekstrak 1:1, 1:2, soft ekstrak 13:1, powder ekstrak 16:1. Ini adalah kandungan fenolnya ya. Ini kandungan fenol dalam bentuk ekstrak. Kemudian kalau ini di dry herb Simplicia kering ya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Ini sebenarnya hanya tambahan saja ya. Advanced drug delivery pada obat bahan alam. Kenapa saya sedikit menyinggung ini? Karena pada saat ini formulasi obat bahan alam itu sudah masuk pada tahap modifikasi dari drug delivery system. Jadi gimana caranya supaya obat bahan alam itu ya ketika diberikan kepada pasien proses absorpsinya itu bisa berjalan dengan proses absorpsinya itu memiliki bioavailabilitas yang tinggi gitu. Nah, ada beberapa problem atau permasalahan pada proses drug delivery obat bahan alam itu ya. Jadi bisa saja senyawa aktif atau marker dari tanaman
obat tersebut itu ternyata tidak tahan terhadap asam ya. Atau karena molekulnya terlalu besar dia sulit sekali diabsorpsi. Atau karena dia misalnya senyawa fenol atau tanin atau flavonoid yang ternyata itu polar sekali. Jadi ketika sampai di GI tract itu sulit untuk diabsorpsi ya. Nah, sehingga kalau seperti itu, apa yang terjadi? Maka bioavailabilitasnya akan rendah. Jadi kalau BA-nya rendah, kita butuh dosis yang lebih tinggi dan itu akan menghabiskan banyak biaya. Sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap sistem penghantaran obatnya. Ada berbagai macam modifikasi ya. Ini contoh saja ya yang sudah ada produknya. Yang sudah ada produknya itu adalah fitosum ya. Jadi minyak temulawak yang diformulasi dalam bentuk fitosum ya. Kenapa minyak temulawaknya diformulasi dalam bentuk fitosum? Sekali lagi obat itu kalau dia terlalu polar atau terlalu non polar malah tidak bisa diabsorpsi di GI tract ya, sehingga kita butuh sistem pembawa sehingga ketika dia sampai di GI tract itu dia bisa membentuk micelle yang akan membantu proses absorpsinya. Nah, ini contohnya saja ya, bisa dalam bentuk liposom, fitosom atau sebenarnya bentuk nanopartikel yang lainnya ya. Kemudian keuntungannya kalau kita memformulasi dalam bentuk drug delivery system itu adalah yang pertama, karena dia absorpsinya lebih bagus, maka bioavailabilitasnya akan lebih tinggi, sehingga dosis yang dibutuhkan bisa lebih rendah, ya. Kemudian kalau dosis yang dibutuhkan lebih rendah, bisa saja menekan biaya produksi. Nah, ini adalah salah satu contoh studi perbandingan dari kadar silibin. Silibin itu adalah marker dari Silibumarianum, tanaman yang sangat legend sekali untuk hepatoprotektif ya. Di sini peneliti ini membandingkan antara kadar silibin dari sediaan yang diformulasi dalam bentuk fitosum dan sediaan yang tidak diformulasi dalam bentuk fitosum. Ya, sebentar. Close cycle. Nah, ini. Jadi yang grafik yang close cycle, ini yang grafiknya tinggi, ini adalah silibin yang diformulasi dalam bentuk fitosum. Kemudian yang open cycle, ini adalah silibin yang ya nggak diformulasi dalam bentuk fitosum dia gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kadar kadar silibin ketika dia bikin atau dijadikan bentuk fitosum dulu itu kadar di plasmanya lebih tinggi. Ya, jauh banget di sini bedanya ya. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara masih ingat struktur dari senyawa silibin, ini adalah flavonoid yang berikatan dengan lignin, flavolignin. Sehingga sifatnya memang sangat polar. Ya. Jadi kalau di GI tract itu sulit sekali absorpsinya. Oleh karena itu peneliti ini dia mencoba membuat fitosum dari silibin. Nah, itu beberapa contoh drug delivery system untuk obat bahan alam ya. Nah, terkait dari pengembangan obat bahan alam ya, produk-produk yang berbasis tanaman itu tidak hanya terkait dengan drugs atau obat, tapi juga bisa saja terkait dengan suplemen makanan atau bisa juga terkait dengan personal care atau bisa juga terkait dengan cosmeceutical. Ya, jadi ada yang namanya cosmeceutical itu adalah kosmetik yang memiliki efek sebagai obat. Ya, contohnya apa? Misalnya krim malam yang ada AHA dan atau yang ada atau misalnya adalah
krim malam yang atau krim wajah ya, yang ada obat akne atau jerawatnya. Terus ada nutraceutical. Nutraceutical ini adalah makanan yang atau makanan yang bisa sekaligus menjaga kesehatan tubuh ya, atau biasa juga disebut dengan functional food ya. Kemudian berikutnya ada, oh ini contohnya ya, cosmeceutical, nutraceutical. Contohnya nutraceutical ada gula untuk pasien diabetes ya, gula Tropicana Slim, atau makanan yang mampu memperlancar proses defekasi, memperlancar buang air besar begitu. Atau makanan yang mampu menurunkan kolesterol, itu nutraceutical. Kemudian ada nutrikosmetik ya, suplemen ya. Jadi nutrikosmetik ini dari makanan, ya dia suplemen yang mampu berfungsi sebagai kosmetik ya. Contohnya adalah makanan yang tinggi atau suplemen yang tinggi antioksidan ya, atau suplemen slimming agent. Mungkin pernah dengar slimming tea ya, itu termasuk nutri kosmetik. Sebenarnya dia itu makanan tapi mungkin efeknya bisa membuat langsing. Kayak misalnya Natur E itu sebenarnya juga food suplemen, tapi mungkin efeknya jangka panjang karena dia antioksidan ya, anti aging, dia bisa mempercepat proses regenerasi kulit dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah beberapa contoh pengembangan dari tanaman obat selain dalam bentuk drugs ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang kita gunakan pada fitoterapi ini adalah dalam bentuk obat. Jadi tidak termasuk di dalamnya nutraceutical, cosmeceutical dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana cara memilih dosisnya ya. Yang berikutnya adalah cara memilih sediaannya. Ya, misalnya saudara merekomendasikan seledri untuk menurunkan gula darah pada pasien X gitu. Sudah nemu nih dosis seledrinya, misalnya 100 mg ekstrak seledri 3 kali 1 sehari gitu ya. Tahap berikutnya adalah mencari bentuk sediaannya yang ada di Indonesia Raya. Jadi jangan sampai udah dapet nih rekomendasi tanaman obatnya, dosisnya juga udah bagus, data evidence base-nya, tapi ternyata sediaannya itu sulit sekali dijumpai di Indonesia. Jadi pilih tanaman yang memang sediaannya bisa dijangkau gitu ya. Kita balik lagi ke seledri. Jadi misalnya udah diputuskan ini seledri, saya mau pakai seledri untuk menurunkan kadar atau menurunkan tekanan darah pada pasien ini. Dosisnya sudah dapat. Next step adalah bagaimana cara mencari sediaannya ya. Nah, biasanya pada saat praktikum saya akan meminta mahasiswa untuk mencari ya di Indonesia ini ada nggak sih sediaan kapsul atau sediaan sirup atau sediaan tablet ya, whatever itu, pokoknya yang isinya adalah ekstrak seledri. Ya, ingat isinya ekstrak karena saudara dapat referensi dosisnya dalam bentuk ekstrak. Kalau saudara dapat referensi dosisnya dalam bentuk simplisia, beda cerita lagi ya. Balik lagi yang isinya adalah ekstrak seledri. Ternyata ada merek A, B, C, D, E gitu ya. Nah, dari sekian merek itu dilihat mana yang sudah terregis ke BPOM. Kemudian dia teregistrasi sebagai apa? Apakah sebagai suplemen makanan atau sebagai obat tradisional atau sebagai OHT atau fitofarmaka ya. Utamakan atau prioritaskan produk-produk yang terregistrasi sebagai obat. Bisa sebagai obat tradisional OT atau sebagai obat tradisional itu TR ya, sorry, TR kodenya, atau sebagai OHT berarti OT, atau sebagai fitofarmaka berarti FF ya. Ya, utamakan ketiga jenis produk tersebut ya.
Kecuali kalau misalnya ternyata ada sediaan kapsul seledri itu di Indonesia, misalnya ada 5 gitu ya. Tapi semuanya tidak teregistrasi sebagai obat. Jadi teregistrasi sebagai SP, suplemen makanan. Ya. Maka tahap berikutnya adalah harus dilihat komposisinya. Jadi komposisi ini juga penting ya. Jadi tidak hanya untuk suplemen tapi juga untuk obat tadi harus dicek komposisinya. Dia produsen menuliskan apa di situ. Misalnya, setiap kapsul mengandung sekian miligram ekstrak apa. Atau kalau produknya itu obat tradisional atau fitofarmaka, biasanya mereka menuliskan gini, setiap kapsul mengandung ekstrak yang setara dengan sekian miligram senyawa marker. Ya, misalnya seledri ya, markernya adalah apigenin. Jadi bisa saja pabriknya itu akan menuliskan gini, setiap kapsul mengandung ekstrak yang setara dengan 20 mg apigenin. Ya, jadi berapa banyak ekstraknya? Ya wow alam, cuman pabriknya yang tahu. Tapi yang jelas apigeninnya kadarnya segitu. Bisa seperti itu atau bisa juga di komposisinya ditulis setiap kapsul mengandung ekstrak seledri sebanyak 200 mg gitu. Cari yang keterangan komposisinya itu jelas, seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan memilih produk yang di komposisinya itu cuma tertulis setiap kapsul mengandung 500 mg itu. Nah, itu 500 mg itu apa? Ekstraknya saja atau ekstrak setelah ditambah dengan eksipien dan lain sebagainya. Ya. Karena itu ketika kita bicara tentang praktek fitoterapi ini memang lebih complicated ya, karena selain memilihkan tanaman obat untuk pasien, kita juga harus bisa memilihkan lagi produk yang sesuai untuk pasien ini apa gitu. Jangan sampai ketika tanaman obatnya itu udah tepat gitu, tapi ternyata pasiennya milih produknya itu salah gitu. Salah di sini dalam artian kurang tepat ya. Jadi bisa saja dosisnya itu dosis yang ada di produk tersebut tidak sesuai ternyata gitu. Atau mungkin dari cara penggunaannya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Oke, itu untuk kuliah pada hari ini ya. Jadi banyak sekali sebagai bekal saudara nanti pada saat praktikum studi kasus ya. Jadi pada saat studi kasus saya tidak perlu menjelaskan lagi gimana caranya menentukan dosis, memilihkan sediaan dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat perkuliahan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.